Kalian pikir di Kemenkes baik? Kalian pikir di Badan POM bagus? Kalian pikir di Badan BPN bagus? Kalian pikir di mana lagi? ESDM bagus? Ini hanyalah Polri hanya dijadikan keset. Karena dia berhadapan terus-menerus setiap hari dengan masyarakat. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Jadi kita harus paham dulu semuanya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa oh dia tidak benar. Tapi sebenarnya kita nggak paham bahwa kita sendiri dalam keadaan tidak benar. Saya ingin kita semua membuka itu supaya kita tercelikkan mata kita. Bahwa polisi bergerak atas perintah daripada yang tertinggi. Memang betul, ikan busuk dari kepala. Tapi kepala di dalam suatu negara itu adalah kepala pemerintahan. Dan polisi itu dipilih, pimpinan tertingginya dipilih. Maka apa yang dirasakan, ya, semakin tidak nyamannya masyarakat melihat Polri, saya sadari. Itu karena apa? Karena terasa pembiaran. Bahkan ada yang Polri digunakan sebagai tameng untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak benar dari yang menempatkan dia. Gitu. Ya. Dan kalau dia tidak berani untuk bilang say no, maka dia akan terus. Apalagi kalau dia tersandera. Dan rata-rata jadi tersandera. Lihat, tidak pernah ada di negeri ini budaya mengundurkan diri karena malu, karena bertanggung jawab. Karena apa? Tersandera dengan apa? Comfort zone. Kenyamanan yang dia dapatkan dan dia sudah membuat banyak loophole sehingga kalau dia turun, dia khawatir loophole-nya akan ketahuan. Satu. Dia masuk dalam pusaran politik praktis. Dia tertarik-tarik. Untuk apa? Untuk mengamankan posisi dia biar nggak diganti. Terus kemudian dia lagi bergeser, tidak lagi menjadi alat negara, tetapi alat kekuasaan. Yang dimanfaatkan, dipergunakan oleh penguasa dan pemodal. Jadi kekuasaannya adalah penguasa dan pemodal. Penguasa dia yang mengatur jabatan. Pemodal yang dikenal selama ini dengan oligarki. Maka apa yang dimaukan oleh penguasa dan pemodal itu akan tercantum, termaktub di dalam proses legislasi, pembuatan undang-undang. Itu yang terjadi selama reformasi ini percepatannya. Jadi kenapa Polri disebut multifungsi? Dia masuk ke semua departemen karena undang-undangnya. Gitu. Dan yang sekarang sedang dikomplain atau digugat di MK oleh suatu civil society, dan di sana nanti akan terungkap siapa yang menyuruh sehingga dimasukkan ke dalam undang-undang. Ya. Jadi kalau orang ribut, kenapa Polri masuk sini? Jangan salahkan Polri-nya. Dia hanya disuruh kamu masuk sana. Kami di Polri, saya di Polri tidak bisa memilih. Tidak bisa memilih. Dengar baik-baik. Saya bukanlah orang sempurna. Tapi saya berusaha untuk menjadi baik. Dan kami masuk di Polri. Dimulai dari Akpol. Jujur dengan niat yang tulus. Pengen menjadi masuk ke dalam wadah untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Boleh dicek track record-nya ketika kami tes di dalam Pantohir, panitia penentu akhir. Akan ada pertanyaan. Kenapa kamu memilih untuk menjadi polisi? Atau dulu ABRI? Saya ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Kan harus begitu jawabannya. Kalau kamu nanti dikasih makan batu, kamu siap? Siap. Padahal dalam hati, gimana caranya makan batu kan? Gitu. Nah, namun di dalam prosesnya, niat tadi tergiring. Loh sudah sekolah 4 tahun, sudah masuk di dalam, lalu kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam bersikap. Karena budaya organisasi sangat dipengaruhi oleh value atau perilaku daripada pimpinannya.
ikan busuk dari kepala. Sehingga seorang anak buah, seorang anggota, atau seorang karyawan di suatu instansi manapun juga, dia pasti, sekali lagi ya, dia pasti akan mengikuti value-nya atau memilih untuk get out. Get out sebelum 10 tahun harus bayar denda mulai dari sekolah sampai masuk. Ya, jadi jangan cuma bisa menyalahkan. Kita sama-sama makhluk hidup. Ya. Kenapa semua itu terjadi? Saya bertanya-tanya, kenapa gaji kami dikasih kecil sementara gaji orang bank besar? Bank Indonesia gajinya besar, Menteri Keuangan besar, Departemen Keuangan. Coba cek. Karena mereka ini yang tulis-tulis di atas kertas. Itu. Jadi kalau saling menyalahkan, ini yang diinginkan oleh elit global, pembuat sistem supaya orang saling, nggak bener lo, nggak bener lo. Sementara yang bilang nggak bener belum tentu hidupnya benar. Ya, itu adalah konsep adu domba lewat sistem. Itu. Sistem yang ada ini adalah sistem korup. Kenapa? Karena setiap instansi dipaksa oleh aturan oleh suatu lembaga yang mengurusi keuangan, mengawasi keuangan, itu harus diisep anggaran itu, diserap namanya. Harus terserap seperti vampir. Kalau tidak terserap, maka mereka akan menilai bahwa organisasimu perencanaannya buruk dan diancam. Sistem mengancam loh. Kami akan kurangi anggaran kalian tahun berikutnya. Jadi ancaman kerjanya. Yang ngancam siapa? Manusia. Manusia bisa bergerak. Oh, ini ada undang-undangnya, ada aturannya. Jadi bayangkan ini sistem homo homini lupus. Saya selalu bilang homo homini lupus. Saya sudah pelajari semua. Kita harusnya berkembang dari homo imago Dei. Image of God. Kita harus berkembang jadi homo homini socius. Tetapi giringan daripada sistem Dajjal ini menggiring kita menjadi homo homini lupus. Makanya ada penyakit lupus kan. Homo homini lupus. Dari homo homini lupus kemudian menjadi homo faber. Manusia menjadi makhluk pekerja. Muncullah John D. Rockefeller Foundation. Nah, di fase yang keberapa? Kita digiring muncullah namanya Bill Gates menjadi homo teknologi. Gitu. Supaya paham nih bagaimana manusia bergeser. Di mana mereka suka membuat fase-fase adanya gen. Pre-boomers, boomers, millennium, X generation, millennium, Z generation, alpha generation, beta generation, dan seterusnya nanti. Dan kita akan menuju kepada transgenerasi transhuman. We are human. Mereka sedang proses menjadi transhuman. Dan mereka-mereka yang sedang manggung ini adalah panitianya yang menikmati proses itu dari sudut anggaran. Jadi korupsi akan selalu terjadi. Catat omongan saya. Ekonomi tidak akan semakin membaik. Justru ketika kita di sekolah kita diajarkan hal-hal yang supply and demand, ya, dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan setinggi-tingginya, itu semua ilusi. Karena sistem ini dimainkan oleh mereka. Deflasi, inflasi, sehingga ilmu itu diberikan kepada kita pemahaman, lalu kita nanti ngomong, oh ini toh yang namanya inflasi. Jadi kita teorinya dikasih, ya, isunya dimainkan, ya. Definisinya mereka juga. Kejadiannya, peristiwanya mereka yang bikin. Juga, iya. Oh ini tuh namanya. Wah, jadi di situ nanti orang akan jago-jagoan ngomong. Wah, menurut profesor ini, perhatikan, setiap orang berdebat, mereka hanya menggunakan apa kata buku. Ya. Makanya kita tidak pernah mengenal jati diri kita. Jadi diri kita menjadi manusia kopong. Itulah kenapa orang suka dengan uang, karena dia ingin mengisi jiwanya yang kosong dengan materialistis. Sepanjang itu belum sanggup atau belum mampu, dan kita memiliki pemimpin yang tidak memahami ini, maka selama itu
catat omongan saya, peristiwa demi peristiwa yang akan membuat air mata kita keluar, hati kita sakit. Ya, sakit karena kita nggak ikhlas. Itu akan terjadi sampai 2030. Akan terjadi, catat omongan saya. Rekam baik-baik, akan terjadi. Ya. Silakan buka diskusi, silakan buka apa saja. Saya akan datang tanpa referensi. Karena referensi membuat kita tidak bisa berpikir bebas, tidak bisa mengeluarkan keluar dari apa? Batok kelapa, ya, katak dalam tempurung. Ya. Lalu kalau keluar dari katak dalam tempurung, mulailah mereka labeling konspirasi. Jadi luar biasanya sistem ini sudah menyiapkan pasukan. Pasukannya mereka siapkan pasukan mindset. Lewat mana? General education. Dia siapkan. Dan kita mau mengikuti dan kita bayar, kita ikutin day by day sampai lulus dan dapat sertifikasi. Terima kasih, kamu sudah menjadi pasukan kami. Dengan 1 lembar ijazah. Kamu sudah menjadi pasukan kami dan dikasih kredo. Ya, dikasih kredo, punya rasa kebanggaan untuk menjadi bersama-sama pasukan seragam untuk diadu dengan orang yang punya pandangan anti mainstream. Dia membuat anti, padahal anti itu kayaknya gimana? Enggak, hanya karena berbeda dibilang anti mainstream. Padahal yang berbeda ini dia sudah keluar dari tempurung. Nah, yang seragam ini kerbau yang dicucu hidungnya. Tapi apakah saya menyalahkan? Saya nggak menyalahkan. Saya justru karena sangat paham. Ya. Keseragaman tadi keseragaman yang banyak membuat mereka menjadi pasukan tidak tertulis daripada penguasa sistem. Paham ya? Ya. Itulah kenapa. Kurang kuat, sewa buzzer. Kurang kuat, pakai influencer. Yang katanya terkenal di televisi, di media. Tapi isinya nol. Karena apa? Hatinya hanya demi duit. angka. Tidak punya cinta kepada kita. Nggak ada integritas ya, Pak. Itu yang banyak pertanyaannya seragam. Satu pertanyaan ini. Apa? Apa pendapat dan Dharma? Enggak, sampai yang pertanyaan tentang Polri udah ini kan? Udah ya? Tanya, udah puas belum? Udah puas belum? Tapi ini tanya soal ini loh. Ponting ini semuanya pada tanya. Apa? Gua apa? Saya suka kalau orangnya ponting. Buah keh. Bang Dharma tentang Menteri Koboi kita. Menteri Oh itu. Ya. Semuanya pada tanya. Saya belum bisa memberikan pendapat karena time will tell. Saya orang yang tidak mau terperdaya hanya dari terpesona dengan penampilan pertama. Ingat iklan Axe. Nah, kesan pertama. Begitu menggoda. Terus? Selanjutnya terserah Anda. Selanjutnya. Suka-suka gue kata dia. Makanya nanti hati-hati akan terjadi namanya KLB. Korupsi lagi, Bung. Korupsi lagi, Bung. Komen Bapak dong mengenai keracunan radioaktif yang terjadi saat sekarang ini, itu ada unsur kesengajaan atau ada permainan globalis di situ? Keracunan radioaktif. Ya. Ingat nggak ketika di Georgia? Ingat nggak ketika Chernobyl dulu? Ya. Semua bisa di-create. Operasi intelijen selalu membangun isu. Oke. Udah itu aja dulu. Segitu nanti dulu ya? Ujung-ujungnya harus begini, harus begitu. Kalau nggak begini, kamu jadi begitu. Buat muncullah kebijaksanaan yang tidak bijaksana supaya dia bisa bejek sana, bejek sini, gitu-gitu doang. Udah deh, orang-orang model kayak gitu. Aduh, udah deh. Sebenarnya mereka kan karena pergi kemana-mana dikawal, orang jadi nggak bisa ini, terus dia juga jaga jarak, takut diajak ngomong. Nanti kan ketahuan. Bisa jadi ini adalah salah satu agenda untuk next pandemic? Ini apa ya? Potongan-potongan puzzle. Lihat aja. Lihat BRIN.
Apa pernyataan BRIN tentang MBG? Sebentar. Teknologi tepat guna berolah limbah MBG berbasis Radiasi. radioaktif. Oke? Ya. Jadi saya mau mengajak kepada kita semua untuk belajar melihat benang merah. Kenapa leluhur kita menulis benang merah? Karena ternyata benang ini harus dijahit dulu supaya adik-adik bisa melihat, sehingga tidak lagi bilang, oh ini teori konspirasi. Enggak, mereka udah hebat. Mereka punya pola, akan kelihatan kalau kita sudah jahit benang merahnya. Itulah kenapa istilah benang merah. Bukan sekedar metafora. Ada maksud terselubung di balik situ, bahwa ketika kita jahit baru kelihatan, lah ternyata ngelomboni. Toh? Ternyata luar biasa. Semua ada benang merahnya. Makanya benang merah hanya bisa dilihat bukan karena kecerdasan intelektual. Karena kecerdasan intelektual itu sulit justru melihat benang merah. Ya. Akhirnya tidak mampu melihat hidden agenda dari setiap program yang dijalankan. Kok kayak ngurusnya repot amat, ngurusin makan. Udah jelas ngasih makan se-Indonesia tidak akan pernah bisa. Nggak akan bisa. Ya. Nggak akan bisa adil. Ya itu. Yang di tempat-tempat yang memang tidak bisa makan, mereka sampai detik ini belum dapat. Justru yang Bandung lah, apa, di mana, di kota-kota besar. Itu aja udah enggak. Ya. Belum lagi ada kebocoran-kebocoran. Atau ada loss anggaran. Dari yang berapa, jadi tinggal 6.500 seperti yang terjadi di Aceh. Satu ini per tahun bisa 1,8 M, dikali sekian ribu. Aduh, udah deh. Hentikan. Mari kita sama-sama suarakan di seluruh medsos kalian. Hentikan. Dan kalau tetap mereka bikin, mereka pusing juga sih. Karena mereka harus bikin masakan itu, karena itu menjadi alasan keluarnya dana. Puyeng nanti kalau nggak ada yang makan. Ya, dan saya mau membangun kesadaran bahwa jangan terlalu fanatik dengan mendapatkan pendidikan lewat bangku sekolah. Karena itu sudah dikuasai oleh sistem. Ini agendanya ada. Ya. Dikuasai oleh sistem. Seolah-olah karena di sekolah, kamu anak yang berpendidikan. Tidak. Karena mereka sudah membuat bias antara pendidikan itu apa. Pendidikan itu adalah, makanya mereka mainkan, pendidikan formal, pendidikan informal. Kalau pendidikan formal dapat ijazah. Terus kamu mau menerima pekerjaan, harus melewati pendidikan formal. Harus punya persyaratan formal. Baru tahu sekarang, ternyata persyaratan yang dipakai dan tidak bisa membuat apa-apa. Justru membuat kita punya hati menjadi pengemis pekerjaan. Masa itu memang dibutuhkan oleh sistem untuk membangun ekosistem mereka. Sekarang setelah ekosistem mereka hampir selesai, tinggal 5 tahun lagi. Maka mulailah satu persatu pekerjaan, lapangan pekerjaan yang menjadi kebutuhan dari mereka yang sekolah, mengambil spesialis A, B, dan C, itu akan dicuekin, akan kecewa, akan frustasi. Apa yang terjadi? Muncul lagi GERD, penyakit lain, gula, dan sebagainya. Setiap persoalan pasti ada dampaknya. Gitu. Ada lagi? Coba ada lagi. Ya. Tanya soal krisis. Enggak, sampai yang tadi udah paham belum? Udah. Yang IG, Mak? Krisis air ya. Ada. Tanya soal krisis air. Oke. Sama mereka itu bagus ya. Jadi pengen Bang Dharma tuh bikin komunitas lewat ngaji Loso gitu. Jadi kita kayak Kan kita udah pernah ngomong. Ya, udah pernah ngomong ya kapan hari. Iya, saya kayaknya perlu kita follow up ini segera ini ya. Dan Bang Dharma tuh punya hobi ini teman-teman, kepedulian sosialnya luar biasa. Kapan-kapan saya cerita lah ya. Nanti kita bikin offline sama Bang Dharma sama Chef Citra ya. Kita bikin komunitas gitu ya. Wah, keren. Tanya ini Bang, soal potensi krisis air katanya gimana Bang Dharma?
Tahun 2000 berapa ya? 2023 yang acara di Bali ya? Iya. Apa ya? Water Nah, itu. apa sih? Sudah, jadi Conference. mereka selalu begitu. Oh, iya. Iya. Ya. Akan krisis. Akan krisis bukan karena airnya habis. Dimonopoli oleh mereka ya. Ya. Kan ada di Akan program. krisis bagi kita rakyat yang sudah tidak punya kemampuan uang. Ya, bahkan nanti ada namanya rationalization water. Jadi kita di rasio. Nah, kayak Mas Hendra ini, butuh air banyak. Mas Hendra cuma boleh minum 1 botol aqua ukuran 300 ml satu hari. Termasuk untuk mandi. Gimana coba? Misalnya. Gitu. Padahal kita dibohong-bohongin, air tidak akan pernah habis sepanjang hayat di kandung badan. Kalau Tuhan sudah hancurkan bumi ini, baru. Jadi jangan mau dibohongin. Sekarang kita mau digeser ke mobil listrik. Pura-puranya polusi. Saya kasih tahu ya. Jangan dipikir cuaca yang ada bukan agenda politik. Sama politiknya. Ya. Kesehatan itu agenda politik. Bukan urusan kesehatan. Apalagi, ini juga makanya janji politik karena agenda politik. Gitu. Ini adalah program politik. Harus dijalankan. Karena apa? Ini adalah agenda depopulasi. Ya. Persoalan belum mati, alhamdulillah. Baru keracunan. Tapi setengah mati memperjuangkan diri untuk bertahan hidup. Itu karena ridho Tuhan masih mengizinkan anak-anak kita hidup. Coba tidak. Bukan tidak mungkin. Besok lusa ada yang bablas. Jangan-jangan wartawan belum pernah memberitakan itu. Jangan-jangan. Yuk, kita cari datanya. Jangan-jangan ya. Kita semua cari, cek. Jangan-jangan. Kalau ada yang mendengar atau ada keluarganya di sini yang mungkin ya, adik atau anak kita sudah pergi. Supaya jelas. Karena ini ya seperti ada wartawan dari CNN ketika ingin bertanya tentang MBG, itu dia punya ID card diambil. Gitu. Begitu viral, Balik minta maaf. Jadi kenapa fenomena viral ya? Saya perbuka sini. Fenomena no viral, no justice. Itu akibat apa? Kenapa viral? Viral ini apa? Virus for all. Ya, itu namanya symbol of thought. Jadi jangan bilang, oh cocokologi. Bukan. Symbol of thought. Setiap, kayak ngaji Roso. Apa symbol of thought-nya? Ya kan? Ada symbol of thought-nya. Kenapa Chef Citra? Ada symbol of thought-nya. Dulunya chef ya? Nah itu, ada simbolnya. Itu. Jadi Dharma. Kenapa Dharma? Ada simbol juga. Jadi jangan pikir, oh itu cocokologi. Enggak, memang ada. Seperti doa. Dorongan amplop. Iya kan? Nah, enggak, mungkin saja. Karena apa? Semua yang ini mulus jalannya kenapa? Pakai doa. Pakai doa. Ih, kok ketawa banget Mas Hendra, ada apa ya? Loh. Jadi seperti itu. Tadi saya mau ngomong apa ya? Enggak, saya jadi perhatiin ketawanya Mas Hendra. Apa lagi? Tadi ngomong apa ya? Ada lagi nggak dari IG? Enggak tadi. Bukan Sama tadi. aja. Tadi saya belum selesai. Apa ya? Terakhir. Terakhir itu tadi kita lagi ngomong itu, Bu. Setelah dorongan upload tadi apa ya? Enggak, bukan gara-gara Mas Hendra begitu langsung blank gitu. Terakhir itu pertanyaannya adalah yang Oh ya viral. Saya mau bicara no viral, no justice. Fenomena itu terjadi ya akibat sistem. Sistem serigala berburu domba. Nah, yang tidak punya power, domba, tidak bisa menyuarakan, tidak bisa, dia mau maju secara prosedur hukum, due process of law, dia kalah karena tidak punya power. Power ini apa? Kekuasaan dan uang. Ngerti nggak? Karena nggak punya, maka jalan satu-satunya ini menjadi muara
dari semua kompleksitas masalah, sehingga caranya adalah permalukan. Akhirnya jadi begitu. Gitu. No viral, no justice. Akibat lemahnya orang-orang, kelemahan daripada orang-orang yang tidak punya modal, yang mau modal tadi, ini kan jeritan hati karena tidak ada penyaluran. Di mana penyaluran semuanya tersumbat, akhirnya meledaklah dengan istilah no viral. Ini fenomena. Dan ini adalah konsekuensi logis daripada sistem yang seperti sekarang ini. Sistem yang korup, sistem yang tuli, buta hati nuraninya dan sebagainya. No viral justice. Jadi luar biasa pengendali sistem ini. Ada orang yang menikmati ya untuk kesenangan diri kelompok dan golongannya. Terus bagi yang tidak masuk dalam arena itu, dia akan apa? Dia akan berteriak lewat no viral no justice. Ini fenomena. Nah, tetapi pengendali sistem ketawa-ketawa saling cakar gitu. Yang ini punya kesempatan nyakar, yang ini nggak punya kesempatan, dia punya kesempatan apa? Permalukan. Luar biasa nggak sistem ini? Manusia diadu dengan manusia. Bisa melihat dengan ya, bahwa semua sistem ini saling adu. Ya, yang ini nanti bilang kau nggak benar. Yang kecil karena nggak punya power ditangkap. Yang koruptor karena dia berkuasa tidak tersentuh hukum. Dia sekarang ngatur terus kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat tidak ini. Jadi sebenarnya apa? Minta kalau emang lu sayang rakyat, jangan banyak ngomong. Duit lu keluarin untuk kebijakan rakyat. Bagi semua. Pilih orang-orang yang betul bisa memanage untuk menghidupkan rakyat. Ya, jangan MBG nggak usah. Kalau perlu apa? Kasih sapi kepada keluarga. Besarin sapinya lebih. Nanti Idul Adha lu jual. Kan jadi produktif. Mumpung keluarganya masih bisa bertahan ini tahun ini. Itu pemikiran yang bisa membuat rakyat menjadi percaya diri. Bukan disuapin. Itu apa? Menghilangkan percaya diri. Seolah-olah Nggak berdaya. tanpamu Nggak aku berdaya. tak sanggup hidup. Iya. Ya kan? Masa depanku suram. Aku tak bisa hidup tanpamu. Itu kan kira-kira mau dibikin begitu. Dan makanan bergizi gratis ini adalah program politik yang ada udang di balik batunya, di mana mereka yang memainkan ini sedang memberi tanda kepada rakyat, kepada anak-anak itu. Nah, bapakmu tidak bisa kasih makan kau lagi. Itu sistem penguasa yang membuat. Itu yang pertama. Lalu bagaimana memuluskan supaya tema bapakmu tidak bisa kasih makan lagi? Dana ditahan, diintervensi, disandra di Danantara. Dengan alasan untuk menaikkan 8%. Supaya apa? Tidak mengalir kepada rakyat. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Danantara. Ya. Jadi saya baru melihat, waduh, membuat kebijakan, membangun ilusi dengan janji-janji, segala sesuatu yang rakyat butuhkan bukan investasi. Bagaimana rakyat bisa makan? Nanti investasi akan tumbuh ketika rakyat punya kekuatan untuk. Jadi investasi tumbuh dari dalam. Itu. Investasi tumbuh dari dalam. Rakyat akan hidup sendiri. Rakyat nggak butuh duit lagi kalau dia sudah sanggup. Dia bisa hidup di atas kakinya sendiri. Ngapain ada duit? Tapi rakyat cuma, ada duit sekian banyak. Indonesia terbesar, what for? Gak ada gunanya. Gitu deh. Buat apa? Gak ada gunanya. Jadi ladang korupsi. Gak ada rakyatnya gunanya. disuapin terus. Ya saat ini yang dibutuhkan setelah permainan COVID kemarin. COVID kemarin itu adalah permainan. Supaya apa? Supaya rusak, hancur ekonomi. Rakyat menderita, masuk program ini. Sekarang lu udah gak punya duit, sekarang kita kasih makan gratis. Tapi mereka datang seolah-olah seperti juru selamat. Bukan. Mereka adalah serigala berbulu domba. Mereka adalah vampire yang pura-pura menjadi malaikat. Saya katakan dengan tegas. Saya pertanggungjawaban omongan saya. Tapi jangan coba-coba, saya buka nanti. Karena rakyat sudah terlalu lama dibodoh-bodohin. Saya memahami kehidupan ini dari mulai saya belum sekolah. Ketika saya mencoba untuk membenahi institusi di dalam, saya nggak sanggup. Karena kelompok
yang tidak menginginkan keberadaan, kebenaran, itu tidak menginginkan itu, maka disekat untuk tidak bisa ikut bergabung membenahi sistem. Ya. Banyak orang berkomentar, Bapak ngomong kayak begitu lantang waktu sekarang. Sebelum pensiun saya sudah ngomong. Kalau belum kenal, mari kita kenal. Ya, karena banyak ngomong. Terus kemudian, Bapak ngapain aja ketika dinas? Tidak semudah itu membalik tangan. Itu yang kata-kata tidak semudah membalik tangan. Berada di suatu institusi besar. Nasib saya ditentukan hanya kertas. Pindah kamu ke sana. Diam kamu di sana. Saya dianggurin 3,5 tahun sebelum saya dinyatakan pensiun. Saya ambil resiko untuk menyuarakan bahwa penggunaan masker, vaksin, itu adalah agenda depopulasi. Ya. Kalau setelah saat ini ada yang tidak suka, saya ikhlas terima. Bantu doa saya. Ya, supaya saya masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan saya. Ya. Pak, Indonesia cuma punya Bapak, Pak. Nggak ada lagi yang ngomong selantang dan setegas ini. Bukan, Cuma Pak saya Darman. bicara bukan karena saya benci. Tetapi saya harus menyampaikan apa adanya. Dengan tidak ada teleng aling-aling. Karena apa? Rakyat perlu tahu dan rakyat perlu mempersiapkan diri. Setiap keputusan yang diambil oleh kita semua menentukan masa depan kita. Dan setiap keputusan yang kita ambil menggambarkan iman kita masing-masing. Kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya tadi perlu Pak Hendra, perlu mengorganisir orang-orang yang punya niat benar. Karena orang benar, kalau tidak terorganisir, akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Makanya ada istilah apa? Organized crime. Kenapa mereka menang? Karena mereka punya budget yang besar. Ya, rakyat hidup di negara sendiri menjadi ngontrak. Ya, kontrak. Seharusnya namanya pemerintah. Negara menjamin hajat hidup rakyatnya. Setiap yang hadir dan menjadi warga negara Indonesia, negara wajib memikirkan lewat perangkatnya sebagai pelayan rakyat, memikirkannya bagaimana dia bisa makan hari ini, bagaimana dia bisa berteduh dari hujan, dari panas. Itu tugas daripada negara. Itulah negara yang benar. Kalau yang kita lihat sekarang, kita sedang menuju kepada failed state, negara gagal. Apakah negaranya gagal? Sebenarnya tidak. Karena ada sistem yang sedang menggiring menuju kepada negara gagal. Karena pada dasarnya, keberadaan kita berada dalam neokolonialisme.